Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini channel Gus Santri Spiritual akan mempersembahkan perjalanan spiritual seorang santri dari Jawa Timur, yang mana beliau itu sering sekali, bukan hanya satu kali atau dua kali, didatangi sama leluhur dalam keadaan nyata, yang mana leluhur tersebut itu disinyalir atau bisa dikatakan sudah meninggal dunia. Nah, oke. Narasumber kali ini beliau kita sebut aja dengan Mas Siswahyono. Oke, sahabat-sahabat sekalian, beliau akan menceritakan dari awal sampai beberapa perjalanan spiritualnya. Oke, Mas Sis, silakan untuk diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggarisbawahi bahwa lebih tepatnya saya itu bukan mengalami perjalanan, saya mengalami sebuah kejadian yang sebetulnya saya sendiri itu baru menyadari akhir-akhir ini, bahwa dulu saya itu pernah mengalami bahwa saya sering didatangi orang yang tidak dikenal, dan saya diminta datang ke tempat beliau. Saya datang ke rumah saya, ya salah satunya saya itu pernah mengalami sebuah kejadian bahwa saya didatangi sama orang tua. Orang tua itu berasal dari Kabupaten Jombang, lebih persisnya itu di Desa Bare. Beliaunya datang ke rumah, dia itu berpesan bahwa saya harus datang ke rumah beliau. Awalnya saya bingung, sempat bingung bahwa saya harus seperti apa. Tapi ternyata setelah saya itu berpikir, karena memang karakter saya itu pengen tahunya itu tinggi, jadi saya itu bersama teman-teman di sini ini suatu hari mendatangi beliau ke tempat alamat yang beliau itu berikan kepada saya. Saya sempat datangi ke desanya dan saya diterima, bertemu dengan kepala desanya, dan saya itu diantar sama kepala desanya itu ke rumah beliau. Dan di situ saya mengalami sebuah yang namanya kaget luar biasa. Ternyata saya sama teman-teman itu diantarkan ke sebuah makam, dan ternyata orang yang datang ke rumah saya itu sudah meninggal 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu? 1 tahun yang lalu, sebelum saya datang ke Jombang itu. Saya tidak tahu, ternyata saya diperintahkan untuk mengambil sesuatu yang dia itu wariskan kepada anaknya. Mengambil sesuatu benda, barang yang dititipkan kepada anaknya. Ya itu sih pengalaman yang saya alami waktu itu sih. Jadi intinya saya didatangi sama orang yang sudah ternyata meninggal 1 tahun yang lalu. Orang tersebut itu bisa dikatakan sesepuh dari desa itu atau gimana? Kalau dari cerita Pak Kadesnya, kepala desanya sama orang-orang sekitar itu, beliaunya lah yang menemukan salah satu sumber air bersih yang di desa Bare. Oh, berarti orang tetua lah, tetua. Yang hari ini sumbernya itu dijadikan aset PDAM yang untuk mengaliri daerah Jombang. Berarti termasuk orang istimewa, karena sumber air itu kan merupakan sumber penghidupan. Ya, terlepas dari sebuah fenomena itu istimewa
yang saya garis bawahi adalah bagaimana beliaunya itu datang ke rumah saya dalam kondisi beliau sudah meninggal. Gitu sih. Iya, iya. Nah, itu pada waktu mendatangi Mas Ses itu ya seperti orang biasa seperti kita ini ya. Ya biasa. Luar biasa. Namanya siapa? Namanya beliau itu Mbah Sani, panggilannya Mbah Sani. Mbak Sani. Mbah Sani. Masih punya putra atau putu, cucu? Ada putranya yang namanya Cak Tori. Putranya itu masih hidup sampai sekarang. Itu sampai sekarang. Dan Mas Ses ini mendatangi ke desa itu juga ada saksi-saksinya ya? Ada saksi. Ada saksi. Saya datang tidak sendiri, jadi saya datang 4 orang sama teman saya. Saya itu langsung sowan ke rumah Pak Kepala Desanya. Bahkan Kepala Desanya itu yang menemani kita, ngancani kita datang ke rumahnya beliau. Pertama kali ke kepala desa itu gimana ceritanya? Ya karena saya tidak tahu persis alamat rumahnya, saya hanya dikasih tahu nama desanya. Jadi pikiran saya itu singkatnya saya itu harus datang ke kepala desa. Oh ya ya, itu naluri jenengan. Harus datang ke kepala desa dulu ya. Ya, lebih hormatnya lah, lebih. Bukan masalah lebih hormat, saya rasa kepala desa itu lebih tahu lah. Ya ya ya. Misalkan ini siapa, alamatnya, rumahnya di mana kan. Karena dia itu kepala desanya. Oh iya iya. Itu aja sih. Karena saya itu didatangi itu tidak tahu persis rumahnya itu yang mana. Iya betul betul. Hanya dikasih tahu alamatnya Jan Jombang Mbak Arek. Dialognya seperti apa dengan kepala desa? Dialognya ya wajar-wajar aja sih. Saya datang ke situ, saya bertanya bahwa saya ke sini itu ada maksud dan tujuan tertentu. Selain silaturahmi itu saya itu mencari orang yang datang ke rumah saya, menyuruh saya ke sini mencari yang namanya Mbak Sani. Dan Pak Kepala Desa bilang bahwa oh iya, nanti saya antarkan karena itu kementerian saya. Ternyata beliaunya itu mengantar kita tidak ke rumahnya dulu, tapi ke makam. Ke makam kuburannya. Karena ternyata orang yang saya cari itu ternyata sudah meninggal setahun yang lalu. Meninggal 1 tahun yang lalu. Terus diantar ke rumahnya Pak Sani. Diantar ke rumahnya setelah dari makam. Bertemu dengan keluarganya. Iya, iya, iya. Terus gimana sambutan keluarganya? Keluarganya sempat bingung sih. Sempat bingung karena ya apa ya, kita baru datang ke situ, baru kenal dan sebagainya. Terus tahu-tahu kita tuh datang sama Pak Kades. Iya, iya. Pikirnya kan ada masalah apa ini? Iya, iya, betul. Iya. Keluarganya juga kaget, kenapa Mbak Sani bisa ke rumah saya padahal beliaunya sudah meninggal. Iya, betul juga. Dan respon keluarganya setelah itu gimana? Dengan kedatangan Mas Ses ke rumah beliau itu, respon dalam arti apa yang dicari sampai kok bawa kepala desa malam-malam ke situ? Pesannya almarhum yang mendatangi itu apa gitu tuh? Ya setelah saya itu datang ke makam dan saya mencoba untuk berkomunikasi dengan makam, dengan Pak Sani yang sudah meninggal, ternyata beliau itu bilang bahwa dia menitipkan sebuah benda ke barat di anaknya. Oh gitu. Ya, ya. Ya dengan maksud tujuannya tertentu. Bahkan kami sendiri itu tidak tahu
tujuannya itu apa dan apa, tapi kita tuh hanya menjalani. Konyolnya kita itu tetap menjalani gitu. Iya. Padahal kita tidak punya tujuan apa-apa, hanya ingin membuktikan bahwa benar adanya orang yang namanya Mbak Sani itu tinggal di situ. Dan beliaunya sudah meninggal. Nah, bagaimana saya komunikasi dengan Mbak Sani yang sudah meninggal? Ya saya sendiri juga bingung, saya tidak tahu. Saya datang aja ke makamnya dan ada kayak komunikasi gitu, ada yang kayak ngomong dengan saya bahwa saya itu menitipkan sebuah benda yang saya titipkan ke anak saya, dan setelah saya klarifikasi ke anaknya dan beliaunya itu takut waktu itu sebelumnya, tidak ngomong jujur awalnya. Dia itu malah ini menunjukkan barang-barang pusaka kayak keris, tombak, atau apa perimbet, karena banyak peninggalannya Mbak Sani benda-benda pusaka ini. Tapi saya konyolnya menolak semua itu, bahwa bukan ini yang ditinggalkan untuk saya. Iya. Tapi anaknya bersikeras tidak mau ngaku. Ternyata itu yang ditinggalkan Mbak Sani untuk saya itu malah tidak berharga, hanya sebuah batu. Hanya sebuah batu. Hanya sebuah batu kecil, batu kali. Sebesar Batu kali kecil, sebesar ake itu. Iya. Bukan barang istimewa, hanya sekedar batu biasa, batu hitam, batu kali. Tapi setelah dijelaskan bahwa anaknya itu diperintah oleh Mbak Sani itu sejak kecil itu membaca surat Al-Fatihah 1000 kali. Membaca surat Fatihah 1000 kali untuk untuk sebuah batu itu. Gitu ya. Jadi anaknya itu tidak pernah sekolah, tidak pernah keluar dari kampung, dan bahkan keluar dari kampung itu tersesat. Sampai segitunya. Mohon maaf, nggak bisa baca tulis atau gimana? Karena dia sejak kecil udah sekolah, mungkin dia bisa sih ya? kalau butuh membaca dan sebagainya. Sejak kecil udah disekolahkan memang. Dia hanya diperintah oleh Mbak Sani itu membaca surat Al-Fatihah 1000 kali dalam kondisi tertentu untuk batu itu. Pada waktu tertentu ya? Nggak harus tiap hari, enggak ya? Hari. Kalau biasanya orang Jawa itu kan entah malam Kamis atau apa, Iya. itu bertahun-tahun Pak. Gitu. Sampai beliau meninggal. Jadi ada sebuah katakan fenomena di dalam batu tersebut itu. Ya, ternyata di selang beberapa minggu kemudian setelah saya itu datang ke situ, saya diperintah lagi untuk datang ke situ. Diperintah lagi Datang ke situ dan mengalami sebuah fenomena yang namanya saya sendiri jujur aja sebenarnya nggak begitu paham ya, karena saya hanya menjalankan perintah sebetulnya. Iya. Saya itu harus datang malam-malam, bahkan sampai diperintah nggak boleh lebih dari jam 12 malam harus hadir di situ. Nggak boleh lebih dari jam 12 malam. Belum tahu ya untuk apa disuruh ke situ, belum tahu. Ya ini. Jadi malam itu kami tidak tahu, pokoknya kami hadir di situ, datang. Ternyata kami itu dibawa ke sebuah makam kayak kalau di sini itu namanya kayak punden desa atau apa. Iya. Yang diyakini di situ adalah yang berkala atau apa dan sebagainya. Di situ kami mengalami fenomena bahwa ternyata batu itu fungsinya adalah membuka sebuah portal dimensi. Sampai segitu. Ketika kita itu masuk ke dimensi berbeda, ternyata ruang dan waktu sudah berubah. Kita kayak mengalami masuk ke dimensi yang berbeda. Berapa orang itu? Saya datang waktu itu 4 orang. 5 sama Cak Nur yang tuan rumah. Bisa dijelaskan
untuk yang datang 5 orang itu dari mana saja? Maksudnya itu 5 orang itu dari tuan rumah itu 1 orang yang namanya Pak Nur, yang keempat itu siapa saja? Ya salah satunya saya sendiri, salah satunya teman saya yang namanya Pengki, dan Pak Amar yang dia itu jauh-jauh dari Makassar. Dari Makassar? Dari Makassar. Jauh-jauh ke Jombang situ ya? Ke Jombang. Untuk melihat benda tersebut yang hanya sebuah batu tadi ya? Sebuah batu. Terus apa yang terjadi di alam dimensi lain itu tadi? Ya, ketika masuk di dimensi lain ternyata kita dipertemukan sama tokoh-tokoh besar masa lampau. Bahwa ternyata fungsi batu itu adalah mempertemukan kita dengan tokoh-tokoh besar masa lampau. Bahkan sampai, mohon maaf ya tanda petik, bukan berarti kita mungkin kita salah penglihatan atau bentuk imajinasi kita, bahwa kita meyakini bahwa yang hadir prinsip itu termasuk juga sebab komunikasinya gimana itu? Kita juga bingung, Mbak. Dalam artian kita itu masuk dimensi berbeda itu kita hanya diam-diam aja, tapi kita terpaksa harus ikut dalam situasi berkumpulnya mereka. Karena sampai detik itu kita juga masih bingung, kita disuruh ngapain, kita tuh mau diapain, kita juga bingung campur takut sebetulnya. Karena kita itu orang rasional ya, yang notabene kita itu akademisi dan sebagainya, kita itu anti mistifikasi sebetulnya. Tapi kita disuguhkan pada sebuah realitas, kita digiring ke fenomena yang sifatnya itu mistifikasi. Ya, sampai hari ini kita juga masih bingung sih sebetulnya. Masih tanda tanya ya sampai hari ini. Masih misteri lah. Masih misteri, kita itu disuruh ngapain, mau diapain, kita juga bingung. Kita nggak terima juga itu realitas ya. Iya. Kita itu hadir sebagai pelaku di situ. Iya. Bukan diceritakan orang lain. Di sisi lain kita itu juga bingung, kita tidak cukup secara disiplin ilmu, kita tidak nutupi untuk menganalisa itu. Bagaimana kita itu berkomunikasi dengan yang namanya dimensi berbeda. Tapi itu realitas, kita ternyata bisa komunikasi. Seperti suasananya di dalam itu seperti apa? Itu seperti pendopo atau seperti gedung atau gimana gitu? Bisa dijelaskan gitu? Ketika proses itu terjadi, maka yang awalnya yang dianggap punden, yang dianggap makam itu sudah berubah bentuk dan fungsi menjadi ruang rapat. Kayak ruang rapat lah. Asal muasalnya berarti itu tadi punden ya? Ya punden sebuah makam punden itu. Ketika kita masuk, ternyata bentuknya sudah berubah. Seperti ruang pertemuan gitu. Ruang ya? pertemuan. Apa ada hal-hal yang disampaikan oleh para pendahulu itu di ruang rapat tersebut? Kayaknya ada sih pesan-pesan tapi pakai bahasa lama. Sempat kita catat sih. Bahkan kita sempat konsultasikan kepada seorang dalang. Iya. Karena bahasa itu tidak populer hari ini. Maksudnya anak muda seperti kita itu tidak tahu artinya apa bahasa ini. Iya. Kayak bahasa Jawa lama gitu loh. Kayak bahasa halus loh. Kromo Inggil. Nah. Kayak diawali dengan ger gitu loh. Maksudnya bahasanya itu bahasa lama. Iya.
sempat kita itu diskusi, kita catat, kita itu konsultasikan ke dalam ini maksudnya apa. Iya. Kita lupa sih, tapi yang pasti sempat kita catat itu pesan-pesan, kayaknya sih pesan-pesan moral sih, depan kita seperti harus ngapain dan sebagainya.